wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perbedaan serta kesamaan metode penelitian kualitatif dan juga metode penelitian kuantitatif. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri Nadia Mahal, Amalia Polisi, Nur Ali Ahmadani, Alfian Manjat, Putri Asih, dan Kesamaan yang pertama yaitu metode ini merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penelitian guna memecahkan sebuah masalah. Kedua, memiliki objek dan juga subjek. Selanjutnya ada sama-sama memiliki variabel. Kemudian selanjutnya menerapkan metode pengumpulan data yang sistematis dan terbuka sehingga bisa dinilai pihak lain. Selanjutnya melibatkan inferensi atau kesimpulan detail-detail pengamatan empiris ke suatu kesimpulan umum. Selanjutnya membandingkan data, mencari kesamaan dan perbedaan untuk menemukan pola tertentu pada data dan menggunakan prosedur untuk menghindari kesalahan analisis dan penarikan inferensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama itu ada perbedaan aksioma. Di sini ada 5 perbedaan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama itu ada sifat realitas. Di sini dikatakan di kuantitatif dapat diklasifikasikan konkret, teramati, dan terukur. Maksudnya itu dapat diamati dengan panca indera. Kemudian di metode kualitatif ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman. Di sini maksudnya karena setiap aspek dari objek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Serta realitas dalam penelitian kualitatif itu bukan hanya yang tampak teramati, tetapi sampai di balik yang tampak tersebut. Kemudian yang kedua ada hubungan peneliti dengan yang diteliti. Yang pertama ada independen supaya terbangun objektivitas. Di sini maksudnya kebenaran itu di luar dirinya, sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen. Kemudian di metode kualitatif interaktif dengan sumber data supaya memperoleh data, memperoleh makna maksudnya. Kemudian di sini itu maksudnya peneliti sebagai human instrument dan dengan teknik pengumpulan data participan observation. Maka peneliti itu harus berinteraksi dengan sumber data serta harus mengenal betul orang yang memberikan data. Kemudian di hubungan variabel, metode kuantitatif itu sebab akibat. Maksudnya di sini ada variabel independen dan independen. Variabel independen dan dependen. Contohnya itu misalnya pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi pegawai di pemerintahan Madukara. Jadi sebabnya itu adalah kecerdasan emosional dan akibatnya itu adalah prestasi pegawai. Kalau di metode kualitatif itu timbal balik. Di sini maksudnya tidak diketahui antara variabel independen dan dependennya. Kemudian yang keempat ada kemungkinan generalisasi. Di metode kuantitatif cenderung membuat generalisasi. Di sini menekankan pada keluasan informasi, bukan kedalaman, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dengan variabel yang terbatas. Kalau di metode kualitatif itu transferability atau hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Di sini maksudnya menekankan pada kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna. Yang terakhir ada peranan nilai. Kalau di metode kuantitatif itu cenderung bebas nilai. Maksudnya di sini terjadi interaksi antara peneliti data dengan sumber data. Kalau di metode kualitatif terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Di sini maksudnya karena peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data, maka akan terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif.
Yang pertama itu ada perbedaan aksioma. Di sini ada 5. Selanjutnya adalah proses penelitian. Yang pertama adalah proses penelitian kuantitatif. Penggunaan aspek logika untuk merumuskan hipotesis. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan sumber masalah. Sumber masalah berdasarkan fakta empiris dan teoritis. Selanjutnya adalah merumuskan masalah, membaca dan berpikir konsep dan teori yang relevan, dan membaca hasil penelitian penemuan yang relevan. Maka untuk menjawab rumusan masalah kita membutuhkan hipotesis, dan selanjutnya kita adalah mengajukan hipotesis yang menyatakan praduga terhadap hubungan antar variabel. Kita dapat memilih metode atau strategi pendekatan penelitian dan menyusun instrumen penelitian. Selanjutnya adalah kita mengumpulkan dan menganalisis data, maka akan menghasilkan sebuah penemuan. Dari penemuan ini, maka kita dapat menganalisis apakah hipotesis tadinya dapat diterima atau ditolak. Selanjutnya adalah kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini berupa jawaban untuk menjawab dari rumusan masalah kita di awal. Maka dari kesimpulan yang saya jelaskan barusan merupakan proses penelitian kuantitatif ini adalah bersifat linier. Penggunaan aspek metodologi untuk menguji hipotesis yang diajukan adalah proses penelitian kuantitatif. Terdapat 3 tahap proses penelitian kualitatif. Yang pertama adalah tahap deskripsi, yaitu memasuki konteks sosial, ada tempat, aktor, dan aktivitas. Yang kedua adalah tahap reduksi, yaitu menentukan fokus, memilih di antara yang telah dideskripsikan. Yang ketiga adalah tahap seleksi, mengurangi fokus menjadi komponen yang lebih rinci. Dari ketiga ini, maka kita dapat menghasilkan kesimpulan 1, kesimpulan 2, dan kesimpulan 3 berdasarkan keterangan yang pertama berpikir, bertanya, analisis, kesimpulan, dan pencanderaan. Maka dari kesimpulan ini kita menemukan informasi deskriptif, yaitu gambaran tentang keadaan objek yang diteliti. Yang kedua kita dapat mendapatkan informasi komparatif, yaitu gambaran berdasarkan informasi lengkap tentang adanya perbedaan dan persamaan gejala pada objek yang diteliti. Yang ketiga kita mendapatkan informasi asosiatif, yaitu gambaran informasi lengkap tentang hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Berikut tadi adalah proses penelitian kualitatif. Ini penggunaan metode kualitatif. Nah, apa saja metode kualitatif ini digunakan? Yang pertama, ketika masalah dalam penelitian belum bergejala, kondisi seperti ini cocok untuk diteliti menggunakan metode kualitatif karena penelitian langsung masuk ke objek dan melakukan penjelajahan dengan grand perception sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Yang kedua, untuk memahami makna di balik kata atau data yang tampak. Gejala sosial secara tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang, karena setiap ucapan dan tindakan orang sering mempunyai makna tertentu. Yang ketiga, metode kualitatif ini digunakan untuk memahami interaksi sosial. Interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diurai ketika peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif ini, dengan cara ikut berperan serta, melakukan wawancara secara mendalam, sehingga dapat ditemukan pola-pola hubungan yang jelas. Yang keempat, digunakan untuk memahami perasaan orang lain. Perasaan orang sulit dimengerti jika tidak diteliti dengan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data, wawancara mendalam, dan observasi berperan serta untuk ikut merasakan apa yang orang rasakan. Metode kuantitatif. Apabila dalam suatu penelitian kita ingin menggunakan metode kuantitatif dapat dilihat pada saat yang pertama, apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dan praktek, dan antara rencana dengan pelaksanaan. Dalam menyusun proposal penelitian, masalah ini harus ditunjukkan dengan data, baik data hasil penelitian sendiri maupun dokumentasi. Misalnya akan meneliti untuk menemukan pola pemberantasan kemiskinan, maka data orang miskin sebagai masalah harus ditunjukkan. Yang kedua, apabila
Apabila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas tetapi tidak mendalam. Apabila populasi terlalu luas, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Yang ketiga, apabila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain, misalnya meneliti ada tidak pengaruh jangka tertentu terhadap derajat kesehatan manusia. Yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian dapat membentuk hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang kelima, apabila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur, misalnya ingin mengetahui IQ anak-anak dari masyarakat tertentu, maka dilakukan terlebih dahulu pengukuran dengan tes IQ. Yang keenam, apabila ingin menguji terhadap keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan riset kuantitatif dan kualitatif dalam tahapan riset. Jadi ada 4 hal yang harus kita lalui dalam melakukan riset, maupun riset kualitatif ataupun riset kuantitatif. Yang pertama itu merumuskan pertanyaan penelitian berdasarkan orientasi teoretik ataupun berdasarkan analisis fenomena di lapangan. Jadi yang membedakan antara kualitatif dan kuantitatif itu adalah di kuantitatif itu terdapat metode hypothetical deductive reasoning, sedangkan di kualitatif itu terdapat metode induktif. Jadi yang kedua itu memilih responden penelitian dan mengumpulkan data penelitian. Jadi dalam kuantitatif itu jumlah responden harus mengikuti kaidah minimal, sedangkan dalam kualitatif kebebasan dalam menggunakan sejumlah responden itu fleksibel. Jadi dalam pengumpulan data itu kalau untuk kuantitatif sangat identik dengan menggunakan kuesioner ataupun angket yang berisi sejumlah item yang merupakan turunan dari apa yang akan diukur. Sedangkan di dalam kualitatif itu dia sering menggunakan wawancara, observasi, fokus group, ataupun studi dokumentasi sebagai instrumen pengumpulan data kualitatif. Yang ketiga itu adalah melakukan analisis data. Jadi kalau dalam kuantitatif itu analisis data itu sering dilakukan melalui SPSS, SPS, ataupun lain-lainnya, lebih menggunakan software komputer. Sedangkan dalam kualitatif lebih sering menggunakan manual. Jadi yang keempat itu membuat laporan hasil riset. Jadi riset penelitian diakhiri dengan membuat laporan. Laporan dibuat untuk kepentingan publikasi dengan aturan penulisan dan kaidah pelaporan yang jelas yang mengajikan hasil penelitian yang telah dilakukan, sekaligus menjadi stimulus bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan riset lanjutan ataupun melakukan riset lainnya yang barangkali berseberangan ataupun mematahkan hasil riset sebelumnya. Jadi hanya itu saya. Terima kasih.